Ya. Jadi ini sholat Jumat, boleh jadi ini pertama kali Istiqlal meniadakan sholat Jumat karena dampak karena himbauan pemerintah untuk meniadakan sholat Jumat. Tentu saja ini sejalan juga dengan perintah agama bahwa menghindarkan kita semua dari keburukan-keburukan atau dampak buruk dari virus corona ini adalah hal yang harus kita upayakan bersama-sama, dan itu kewajiban agama. Kita harus berikhtiar. Di samping juga bertawakal dan pasrah kan ada ikhtiarnya. Ikhtiar ini juga bahagian dari perintah agama. Jadi salat Jumat ini ditiadakan karena menghindari berkumpulnya banyak jamaah. Karena virus ini menyebar pada sekumpulan orang yang sedang berinteraksi, ya kan, dalam waktu tertentu atau dalam jarak yang sedemikian dekat, ya, dengan intens. Oleh karena demikian, maka kita pun sama dengan pemerintah dalam hal ini ingin juga sama-sama berupaya agar virus ini sama-sama kita upayakan segera kita putus mata rantai penyebarannya. Ya, dengan demikian kita patuh pada himbauan pemerintah untuk tidak sholat Jumat hari ini. Toh sholat zuhur juga bahagian dari solusi yang diberikan oleh agama. Bahkan sholat di rumah masing-masing juga adalah merupakan solusi dari yang diberikan oleh agama. Jadi tidak hadir di masjid boleh, sholat di masjid juga boleh, sholat di rumah masing-masing juga boleh. Di zaman Nabi saja itu sholat dihimbau untuk dilakukan di rumah dalam keadaan hujan lebat, kondisi perjalanan menuju masjid becek dan seterusnya. Itu yang menjadi boleh jadi menjadi penyebab gangguan kesehatan umat Islam ketika itu. Nah, ini udah jelas-jelas bahwa virus ini membawa dampak berbahaya bagi kesehatan bahkan kelanjutan hidup umat manusia, ya, atau kita semua di permukaan bumi. Oleh itu sama-sama kita wajib berikhtiar untuk sama-sama menghindarkan diri dari virus yang berbahaya. Pak Husni, saya kan juga umat muslim ya Pak, dan saya merasa awam banget Pak tentang hal ini gitu. Ada nggak sih Pak fatwa atau dalil yang memperkuat bahwa kita diperbolehkan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur dan boleh beribadah di rumah gitu Pak? Sangat banyak. Tadi saya sebut yang dilakukan di zaman Nabi yang menyuruh misalnya Bilal untuk merubah lafaz azan hayya 'alas shalah dengan shallu fi hiyalikum atau shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Nah, itu ketika terjadi wabah, Nabi menyarankan siapa yang berada di luar wilayah wabah itu menyebar, jangan pernah masuk ke wilayah itu. Dan siapa yang ada di dalam wilayah itu, jangan keluar dari wilayah itu. Jadi ini diputus mata rantainya. Itu Nabi yang mencontohkan dan melakukannya. Tentu ini dilanjutkan oleh para sahabat setelahnya. Sayyidina Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama. Ketika ada wabah taun yang menyebar di negeri Syam, Sayyidina Umar menunda kepergian ke Syam dan beliau kembali ke Madinah, padahal perjalanan sudah ditempuh dengan cukup jauh kembali ke Madinah. Jadi alasan Sayyidina Umar, ketika diprotes oleh ada sahabat yang memprotes, kenapa kita lari dari takdir? Kata Sayyidina Umar, kita lari dari takdir yang jelek dan menuju takdir yang baik. Kalau kita membawa ternak ke dalam taman, ada yang rumputnya hijau, ada yang rumputnya tandus, kira-kira akan milih yang mana? Ternak kita akan dibawa ke wilayah yang mana? Tentu kita akan milih ke tanah yang subur atau rumput yang subur. Dan itu bahagian dari pilihan kita kepada takdir yang baik. Itu ajaran agama kan? Nah, tentu para ulama cukup senior, bukan ulama-ulama muda, tapi ulama cukup senior, seperti Hay'ah Kibarul Ulama di Al-Azhar misalnya, itu mereka memfatwakan bahwa boleh tidak sholat berjamaah dalam menghindar berkumpulnya banyak orang, berarti memotong mata rantai penyebaran virus itu. Makanya sholat di rumah itu menjadi alasan. Kemudian juga ya kita beberapa hari ini kan juga melihat bagaimana suasana di Masjidil Haram, bagaimana di Nabawi cukup lengang ya, tidak banyak manusia seperti hari-hari biasanya. Itu bahagian dari penyebaran virus itu, padahal mereka mungkin baru sedikit yang kena ya. Negara kita ini cukup parah juga nih dampaknya nih kan.
sampai hari ini mungkin sudah lebih dari 300 kasus ya yang menimpa. Ini berarti butuh kewaspadaan dan perhatian semua kita untuk mengambil bahagian, menghindar berkumpul di tempat ramai. Kemudian kita sama-sama berupaya memutus mata rantai penyebarannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah segera menarik kembali wabah ini, mudah-mudahan tidak terus tersebar di sekitar kita dan membahayakan kehidupan kita. Di kalangan ulama-ulama sebelum kita, salafus salihin, misalnya imam yang 4, imam mazhab yang 4, mereka semua punya pendapat yang mirip-mirip ya. Dan bahkan mereka menghimbau kita untuk kunut nazilah ya. Di setiap waktu sholat kita berdoa sungguh-sungguh supaya Allah menghindarkan kita dari bencana virus atau penyakit yang menular. Bahkan Nabi menganjurkan kita kalau ada penyakit menular, larilah sekencang singa berlari, menghindar. Itu Nabi yang menghimbau, mengajarkan dan memerintahkan seperti itu. Jadi kita harus sama-sama menghindar. Jangan kita menganut pendapat yang mengatakan ikan mati syahid. Bolehlah kalau ada itu pendapat yang dianut oleh beberapa orang, tapi itu mestinya bukan pendapat yang dianut oleh pemerintah yang akan terus melindungi rakyatnya, yang akan mencegah virus ini tersebar lama. Karena kalau pemerintah akan ikut sebuah kaidah tasarruful imamu 'ala ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Perlindungan pemerintah kepada masyarakat dan umatnya itu dengan dasar menjunjung tinggi asas keselamatan, kemaslahatan kehidupan masyarakat dan umat bangsa. Jadi Pak, bisa dikatakan apa yang dilakukan di Masjid Istiqlal ini merujuk dari sejarah Nabi, fatwa ulama dan sebagainya Pak ya? Tentu, apalagi kita kan ada ayat 59 surat An-Nisa yang memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri yang memerintah atau mengurus urusan di tengah-tengah kita. Jadi ayat itu juga yang memperkuat ya Pak ya? Tentu ada ayat-ayat yang lain ya. Oke Pak. Ada ayat-ayat yang lain. Tentu saya tadi pernah sampaikan wala tuhliku bi aydikum ila tahluka. Ya, seperti itu bunyinya. Jangan engkau biarkan dirimu dalam kehancuran. Itu ayat. Ya, berarti tidak boleh membiarkan diri kita konyol ya. Nah, tapi kita harus berupaya. Seperti tadi upayanya Sayyidina Umar bin Khattab ya, memilih mana takdir yang lebih baik dari itu ya, menghindar kan gitu. Kemudian kita sama-sama membantu pemerintah memotong mata rantai penyebarannya, dan kita juga sangat tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini berlanjut dan merebak demikian banyak, rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien-pasien dan dokter perawat terpapar virus ini. Terus siapa yang akan merawat pasien-pasien yang sudah terpapar corona itu? Kalau kita tidak waspada dan kalau kita tidak mengambil bahagian bersama-sama dengan pemerintah, menghindari kerumunan banyak orang, dan mudah-mudahan itu sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oh ya Pak, terakhir Pak, harapan dan doa khususnya dari Pak Husni untuk umat muslim Pak terkait corona ini. Tentu kami sangat mengharapkan umat muslim dalam hal ini mari kita kembali kepada sunnah Rasul, sunnah contoh-contoh perintah-perintah, himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kemudian fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama yang terdahulu sebelum kita, terlebih lagi fatwa-fatwa ulama yang masa kita ini. Beliau-beliau itu adalah kelompok-kelompok ulama senior seperti di Al-Azhar misalnya, mereka memang sama-sama mengambil bahagian bersama dengan pemerintah atau instansi terkait untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan memberi fatwa bahwa berkumpul sholat Jumat dan sholat berjamaah sekalipun boleh diganti dengan sholat fardu di rumah kita masing-masing. Toh di rumah kita juga tidak kalah khusyuknya, dan kita juga bisa sholat berjamaah di rumah dengan anggota keluarga kita. Dan mudah-mudahan juga di balik itu ada hikmahnya bahwa saat inilah kita menjalin kembali keharmonisan hubungan keluarga kita yang sekian lama tercerai-berai atau yang renggang, longgar, kusut. Mudah-mudahan dengan suasana ini kembali normal, kembali akur, kembali sejuk, ya, kembali rukun. Demikian. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.